Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, sudah bersama saya narasumber bernama Andi. Nama ini sudah kami samarkan. Nanti Andi akan bercerita mengenai pengalaman hidup dan juga masalah hidupnya selama ini. Selain Mas Andi juga ada Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah Sama-sama hadir di Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa dan Pak Ustadz, kita langsung aja tanya ke Mas Andi. Mas Andi datang ke Tawakal, katanya ada masalah yang ingin diceritakan. Boleh ceritakan dari sekarang, Mas? Baik Mas, sebelumnya saya tujuh bersaudara. Saya anak terakhir, tujuh bersaudara. Saya ditinggal ayah saya selama saya umur 2 bulan. Ayah saya pergi meninggalkan keluarga saya waktu masih umur 2 bulan. Dia demi wanita lain. Mas Andi udah dikasih tahu siapa kalau ayah pergi meninggalkan untuk ke wanita lain? Sama kakak saya, katanya dia tuh pergi meninggalkan ibu saya, tapi tidak menceraikan ibu saya. Jadi dia meninggalkan ibu saya begitu saja. Terus kemudian setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarga, sehari-hari seperti apa itu di rumah, yang cari nafkahnya siapa? Saya selaku pribadi, kalau untuk masalah nafkah, nyari uang sendiri, berlaku itu apa seperti jualan gitu. Tapi jualannya Ibu jualan maksudnya? enggak, saya sendiri. Sendiri. Iya. Berarti di usia berapa udah mulai jualan? Udah 7 tahunan. 7 tahunan udah jualan. Jadi kakak-kakaknya yang lain kemana? Pada kerja juga. Kerja buruh juga? Iya. Oke. Pak Ustadz, ini mereka sudah bisa survive dengan bisa mencari kerjaan sendiri, cari usaha sendirilah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu kemudian apakah tanggung jawab seorang ayah ini sudah selesai karena mereka sudah Wah ya belum bekerja, Mas. atau gimana nih Pak Ustadz? Belum. Jadi ini lagi-lagi kita mendengarkan cerita yang sangat tragis. Hanya gara-gara ulah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Mas Faris. Ini sudah punya anak 7. Dan Mas Andi ini, Mas Andi ini anak yang terakhir ditinggal begitu saja. Akhirnya setelah ayah meninggalkan ibu, kakak-kakak akhirnya juga buyar semuanya cari kehidupan sendiri-sendiri gitu Mas Andi. Dan Mas Andi juga dibiarkan kakak-kakaknya ini untuk ngurus dirinya sendiri-sendiri, hingga Mas Andi akhirnya bekerja sejak umur 7 tahun itu. Terus sekolahnya gimana Mas Andi? Sampai lulus SD doang, Ustaz. Semua dari Mas Andi aja atau semua kakak-kakaknya juga ada Yang lulus sekolah? SD cuman 2 orang. 2 orang. Selebihnya? Lulus SD 2 orang. Selebihnya nggak lulus karena mencari kesibukan untuk mencari uang. Untuk iya. Untuk hidup sehari-hari, ya Allah ya Masya Rabbi. Allah. Ini bentuk kedaliman yang luar biasa. Saya bisa mengatakan ini kedaliman. Karena ini anak yang mestinya memperoleh hak, memperoleh perlindungan, ternyata ditelantarkan begitu saja. Ini sudah bentuk kedaliman dari ayahnya. Dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Muawiyah, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya? Rasul menjawab, dia memberikan makan, dia memberikan pakaian, dan tidak boleh menampar muka, memukul wajah, itu tidak boleh. Nah, artinya tugas-tugas ini tugas dasar ini, Mas Faris. Ini sudah tidak dilaksanakan. 7 anaknya terbengkelai semuanya pendidikannya, kehidupannya, gitu. Nah, Mas Andi ini luar biasa. Anak 7 tahun sudah diberi tugas, terpaksa menjalankan tugas untuk mencari nafkah sendiri. Ibunya gimana? Gimana terus kemudian setelah ditinggal kondisi ibu? Ibu mengalami stres berat. Dia kayak gangguan jiwa gitu. Setelah bapak pergi, dia jadi kayak orang linglung begitu pokoknya. Jadi dia suka ngomong-ngomong sendiri gitu.
Dari kalian semua bersaudara nggak ada yang coba mencari di mana ayah berada gitu? Saya mencari sama kakak saya dan saya diajak sama kakak saya untuk ke tempat bapak saya. Pas itu saya di tempat udah di sana, bapak saya seolah dia tuh tidak menganggap saya anaknya gitu. Ayo Kak, kita ke rumah Ayah. Tunggu deh, ayah udah nggak bakal nerima kita lagi. Ayo coba dulu. Enggak deh, kita pulang aja. Nggak mau, ayo Stop deh, udah. Ayah udah nggak bakal nerima kita lagi Ini deh. ke rumah Ayah, ayo. Ayo Kak. Ayah. Ayah. Ayo Kak. Ayah. Ayah. Gandhi, kita pulang aja. Ayah. Tuh Ayah Kak. Ayah. 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 Siapa kamu? Ayah, ini aku Andi. Andi Ayo kita pulang ya, ibu sakit ya di rumah ya. Apa lagi? Orang masih di sini suruh pulang. Sini rame-rame. Nggak tahu ini mah. Mereka siapa? Anak kecil. Ini Ayah saya. Oh, dia nggak sama ayah? Itu dia dari tadi bapak bingung. Ayo pulang ya. Ayo pulang. Sini Bu. Berisik tau nggak? Ini nanti bapak jelasin di dalam nanti. Oh. Udah lah, kalian pergi aja. Pergi. Ayo kita pulang ya. Ayah. Oke, Pak Ustadz. Oke lah kalau misal bilang poligami ya memang ada. Ya, Cuma dengan cara seperti ini apakah mulia Pak Ustadz? sudah jelas Mas Mulai. Ini kan soal keadilan. Iya. Syarat poligami pun itu harus dengan keadilan Mas Farid. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut untuk berbuat tidak adil, maka satu saja. Ini adil ini pengertiannya baik terhadap istri-istri maupun terhadap anak. Semua anak dari istri itu. Lah ini sudah jelas. Dia sudah meninggalkan. Itu saja sudah tidak adil. Sampai kondisi istrinya stres, depresi, dia sudah tidak mau tahu. Nah, ini demi wanita lain. Ya, ini sudah tidak adil terhadap sesama istrinya. Iya. Kalau kita boleh mengatakan sesama istrinya sudah tidak adil. Apalagi ini statusnya belum dicerai. Yang kedua tidak adil terhadap anaknya. 7 anak diterlantarkan. Masya Allah itu. Ada orang yang tega seperti itu. Ya maaf Mas Faris, hewan aja tidak sebegitu teganya menelantarkan anaknya. Ya sebuah harimau dia masih memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dia masih menjaga anak-anaknya untuk memberi makan. Lah ini 7 anak ditelantarkan, subhanallah. Ini tidak hanya melanggar hukum agama, ini sudah melanggar hukum sosial, hukum negara, hukum bermasyarakat sudah dilanggar semua. Pasti rumah tangga yang barunya jauh dari berkah pasti Pak Ustadz ya. Ya, saya naudzubillah min dzalik Mas Farid. Jadi kebahagiaan semu yang dia peroleh seperti itu. Saya yakin dia nggak akan bahagia hidupnya. Lalu Mas Andi, udah pernah coba bawa ke dokter belum? Atau setidaknya mencobalah ke dokter atau berobat gitu? Saya mungkin ngerti lah mungkin keadaan ekonomi nggak ada, tapi udah pernah mencoba satupun gitu udah pernah? Untuk ke dokter sih udah. Udah. Iya Mas. Kata dokter dia itu emang gangguan jiwa, stres berat gitu ya, jadi gangguan jiwa gitu. Cuman kita sekeluarga gitu ya mencoba mencari kayak yang lain tuh, kayak misalkan ke yang pintar-pintar gitu Pak Mas. Yeah. Pas ditanya sama orang pintar, ibu itu saya itu katanya ada yang nempelin sumber daya jin gitu, sosok makhluk halus gitu. Pak Ustadz memang benar bisa ada Ya. makhluk halus jin menempel di kita. Ya, itu bisa Mas Faris. Jadi itulah pentingnya para ulama dulu ajaran Islam mengatakan supaya kita lebih banyak berzikir, gitu. Karena kalau kita banyak berzikir, maka hati kita itu menjadi tentram, hati kita menjadi tenang dan tidak kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan bisa menenangkan, menentramkan hati. Kalau hati tenang, hati tentram, tidak kosong, maka dia akan bisa terlepas dari seluruh godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang lainnya. Artinya dengan hati kosong gampang makhluk lain untuk Iya, masuk ke situ. kalau Pak itu Ustadz. masuk kosong karena ini memang ilmu spiritual bukan ilmu medis ya. Kalau medis itu terkait dengan sesuatu yang faktual, ilmiah, saintifik, itu larinya mesti pada diagnosis syaraf, diagnosis faktor kejiwaan gitu ya. Nah kadang ini bisa mengalami konvergensi situasi medis karena kejiwaan yang kosong
Untuk makhluk-makhluk halus bisa menggoda manusia, bisa memasuki batinnya manusia dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Masuk karena dia tidak membentengi dengan... Iya, makanya kalau dalam suasana kita resah, dalam suasana kita depresi, ajaran Islam membimbing kita untuk banyak berzikir, untuk banyak beribadah, banyak membaca Quran, supaya satu, secara spiritual kita menemukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Loh. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita gitu. Udah cari tahu siriknya dari mana gitu? Apa yang bikin mereka sirik? Kurang tahu juga, soalnya saya waktu masih kecil juga ibu saya udah begitu. Ya, dia juga kadang-kadang suka kalau lagi pas malam Jumat gitu, pas suka ngomong sendiri, kamu sendiri, teriak-teriak sendiri, teriak-teriak sambil nangis gitu. Saya suka kasihan gitu lihatnya. Mas Andi, Iya, Pak Ustadz. lalu bagaimana ya, mohon maaf ini ya, tetangga-tetangga atau saudara apakah pernah ada yang Membantu. peduli atau membantu dengan keadaan ibu yang seperti itu? Kalau tetangga kayak mendakan bibi, kayak saudara gitu ya, melihat emak saya tuh jadi kayak jijik gitu, misalkan lah orang dia itu stres ngapain gini-gini katanya gitu ya, ngapain dibantu juga istilah gini. Dan juga dia juga punya pikiran gitu Pak Ustadz. Nah itu kan saudara jatuhnya. Kalau dari tetangga gitu ngelihat keluarga Mas Andi sendiri gimana? Ada yang peduli. Ya paling peduli juga dia paling bantu sekedar kayak ngasih makan misalkan ya ngasih nasi gitu. Itu juga nasi kadang ya bekas kemarin kadang gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih saya cuman bersyukur tetap dimakan karena posisi saya sama sekali untuk mencari duit, mencari nafkah nggak ada gitu. Kakak saya juga kekurangan gitu, Pak Mas. Nah selama berjualan, selama usaha ada halangan nggak atau apa nggak? Ada. Saya suka diledekin sama teman-teman saya karena saya berjualan gorengan setiap hari. Terus saya diisengin sama teman-teman saya sampai itu jualan saya itu sampai terjatuh, Mas. Boleh dong Bu, ulangannya. Berapa satu? 1000 Bu. Lima ya. Itu lagi Bu. Jadinya ya. Ya. Ibu kembaliannya. Jadi nggak usah kamu aja. Oh, makasih ya Bu. Ya sama-sama. Kasih ya. Kayaknya tuh dapat duit buat makan. Lumayan. Kayaknya aku makan juga hari ini. Hai Ibu. Andi, ini dia tuh. Jangan Dimas. Dimas itu di tangga sini. Di dua kali. Sini itu buat Berisik makan lo. makanan. Berisik lo. Jangan. Berisik. Kita jadi nggak bisa. Hai Dimas. Berisik lo dia lo. Dasar lo punya papa. Aduh, mana aku? Dimas. Lino aku nggak makan deh. Sampai sekarang ibu kondisinya gimana? Kondisi ibu saya masih tetap Masih tetap depresi? depresi. Dia pokoknya kalau setiap malam Jumat dia suka kambuh, suka nangis jerit-jerit, suka minta tolong gitu. Kalau bahasa Sundanya mah aduh tengtingun gitu kehidupan teh gitu. Dia tuh kadang suka sadar kalau dia di hari Jumat itu, tapi ntar kambuh lagi gitu. Itu Pak Ustadz. Ini yang saya khawatirkan ibunya ini karena saking depresinya Mas Faris, Iya. ya dia kena gangguan saraf. Karena kalau sudah depresi sangat akut seperti itu, biasanya larinya ke saraf dan itu harus mendapat terapi yang intens dari psikolog ya, dari ahli jiwa. Nah, Mas Andi, ya mungkin Mas Andi ini mungkin melalui forum ini, melalui acara Tawakal ini Mas Faris ya, ini bisa menjadi kabar bagi kita semua. Karena menurut saya menangani ibunya Mas Andi ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Tanggung jawab sosial. Syukur ini ada
negara harus ikut memperhatikan nasibnya Mas Andi karena tidak mungkin ini dibebankan sendiri kepada Mas Andi ya, yang anak kecil usia segini dia harus merawat menjaga ibunya sementara saudara-saudaranya sudah nggak kesulitan dengan cara hidupnya sendiri. Nah, Mas Andi mungkin bisa minta tolong ya ke RT, RW, ke lurah supaya ini ibunya ini ditangani, kalau bisa negara atau pemerintah bisa turut membantu terjadinya ini karena ini agama juga menganjurkan begitu dan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan itu gitu. Jadi ini yang saya sarankan seperti itu mungkin supaya beban ini tidak tertumpah kepada Mas Andi sendirian gitu ya. Jadi Mas Andi sekarang kan ada beberapa kakak yang udah pergi dari rumah nih. Sekarang udah ada berapa yang masih ada di rumah tinggal bareng? Kakak saya yang perempuan yang dekat sama saya, yang nomor 6, dia sama emak saya sekarang. Udah menikah dia? Udah nikah, punya anak 2. Punya anak 2. Kemudian suaminya? Suaminya kadang-kadang pengangguran, jadi dia susah nyari kerjaan. Kadang kayak bangunan gitu, kadang kalau ada panggilan ya kerja, kalau enggak ya Enggak. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu halal ya yang pengen dilakukan ya.